Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas 7 saham blue chip yang dijual murah di bawah rata-rata PBV-nya. Nah, ini sangat menarik ya, karena ada kesempatan untuk kita bisa beli di harga murahnya guys. Apalagi ini kan saham blue chip ya, dan rutin bagi dividen. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di Bursa Saham Indonesia. Jadi video ini murni bersifat informasi dan juga edukasi. Kita lanjut guys ya untuk lebih mengenal lagi saham blue chip. Apa sih saham blue chip guys ya? Buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya, saham blue chip ini adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi yang kuat. Jejak keuangannya juga stabil, lalu sejarah pertumbuhannya juga konsisten. Jenis saham ini banyak sekali diburu investor karena berasal dari perusahaan yang merupakan leader di industri sejenis, yang memiliki pendapatan yang stabil dan juga konsisten dalam membayarkan dividen. Ada beberapa manfaat saham blue chip. Yang pertama adalah stabilitas investasi, di mana saham blue chip ini cenderung lebih stabil dan kurang beresiko dibandingkan dengan saham perusahaan yang lebih kecil dan kurang dikenal. Lalu yang kedua adalah dividen yang konsisten, di mana banyak perusahaan dengan saham blue chip ini membayarkan dividen secara teratur ya, dan dapat memberikan pendapatan tambahan kepada para investornya. Selain dari capital gain ya, selain keuntungan dari kenaikan harga saham, kita pun bisa mendapatkan dividen yang dibagikan secara teratur oleh saham blue chip ini guys. Yang ketiga adalah bagus sekali untuk investasi jangka panjang ya, di mana saham blue chip memiliki kepercayaan investor yang kuat dan sering dianggap sebagai investasi jangka panjang yang baik. Ya karena tadi guys, faktornya keuangannya stabil, pendapatannya juga stabil dan juga rutin membayarkan dividen guys ya. Oke, kita langsung saja membahas ya untuk saham blue chip yang pertama adalah PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode saham TLKM. Di mana TLKM ini sempat turun juga guys ya ke level 3.400. Lalu kita lihat dalam jangka setahun ini Telkom turun 0,79%. Hanya turun 0,79% ya. Sempat turun tapi kita lihat memang di bulan November ini chartnya mulai naik lagi. Berarti saham Telkom ya sempat turun tapi sudah mulai bangkit lagi gitu guys. Kita lihat di sini untuk kinerja PT Telkom di mana di tahun 2023 ini labanya 25,9 triliun. Ini naik ya guys ya dibandingkan di tahun lalu yang hanya 20,7 triliun aja. Nah, dari sisi kinerja kita bisa melihat bahwa net income atau laba bersih Telkom ini cenderung bertumbuh. Ya dengan market capital 373 triliun, Telkom ini rata-rata diperdagangkan di PBV 3 ke atas ya, 3 ke atas sampai 3,20 kalinya. Tapi pada video ini dibuat, PBV rata-rata Telkom ini hanya diperdagangkan di 2,86 kali. Jadi lebih rendah ya dibandingkan PBV rata-ratanya. Bahkan sempat turun di bawah PBV 2,80 yang artinya ketika saham blue chip ini turun, banyak sekali investor-investor besar yang membeli saham Telkom di harga bawahnya gitu guys ya. Jangan salah paham, dalam berinvestasi saham um, kita harus membeli saham itu ketika harganya turun dan menjualnya ketika harganya naik. Jangan terbalik guys ya, jangan kita beli saat di atas, jualnya di bawah. Itu tidak make sense gitu. Kecuali teman-teman mungkin investasi jangka panjang, cashnya banyak untuk melakukan averaging down, cashnya mumpuni ya it's okay lah kalau misalkan memang kepleset beli di atas gitu. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya. Yang kedua kita bahas Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF, di mana INDF ini ternyata ya mengalami penurunan guys. Sejak setahun ini turun 5,54% ke harga 6.400 ya. Kita bisa melihat di sini di pertengahan tahun INDF sempat naik ke level 7.500. Lalu dari sisi kinerja, gimana nih kinerja saham Indofood? Ternyata di tahun 2023 diproyeksikan kinerja dari sisi net income atau laba bersih Indofood ini mengalami kenaikan yang menjadi 9,4 triliun dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 6,3 triliun. Dengan market capital sebesar 56 triliun, saham Indofood ini rata-rata diperdagangkan di PBV 1,10 kalinya.
Padahal di bulan November ini PBV-nya hanya di angka 0,96 kali guys. Berarti kan sudah jauh lebih rendah ya dibandingkan PBV rata-ratanya. Nah, jadi untuk Indofood sukses makmur nih mendekati tahun pemilu, kira-kira menurut teman-teman apakah Indofood ini akan melesat lagi gitu guys ya di tahun pemilu kali ini? Karena pastinya teman-teman juga sudah tahu ya korelasinya antara saham consumer goods dengan hajatan pemilu 2024 nanti. Oke guys, kita lanjut ke saham selanjutnya ya. Yang ketiga kita akan bahas Astra International, di mana Astra International dengan kode saham ASII ini baru saja meluncurkan bank digitalnya bernama Bank Saku. Sudah kita bahas ya di video sebelumnya, jadi teman-teman silahkan cek video kita mengenai saham Astra International dan juga Bank Saku. Nah, untuk 1 tahun terakhir, saham Astra International ini turun 2,19% ke harga 5.550 guys ya. Tapi kita bisa melihat kinerjanya yang malah melesat di tahun 2023. Laba bersihnya naik cukup signifikan. Di tahun ini diproyeksikan akan naik mencapai 34,2 triliun. Sedangkan di tahun lalu hanya 28,9 triliun. Dan di tahun 2021 hanya 20 triliun aja. Jadi fix ya dari tahun ke tahun ternyata Astra International ini mampu mencatatkan laba bersih yang semakin naik dan semakin naik. Nah, ini berarti dividen yang akan dibagikan oleh saham Astra International ini tiap tahunnya akan meningkat, guys ya, tergantung nanti dari DPR-nya atau dividen payout ratio-nya. Tapi dari sisi EPS sudah pasti Astra International ini sangat tinggi. Dengan market capital 225 triliun, ternyata saham Astra International ini rata-rata PBV-nya di angka 1,40 kali ya, 1,40 kali. Nah, di sini di bulan November hanya diperdagangkan di angka 1,18 kali aja guys. Jadi sudah jauh di bawah rata-rata PBV-nya gitu guys ya. Apakah saham Astra International ini sudah cukup murah? Nah, nanti kita akan bahas di video terpisah gitu guys ya mengenai target price saham Astra International. Kita akan lanjut ya guys ya ke saham selanjutnya ada INKP. Nah, untuk INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper mengalami penurunan ya di 1 tahun ini 2,59% ke harga 8.450. Padahal kalau misalkan kita lihat guys ya, INKP ini di bulan September dan juga Oktober ini sempat naik guys harganya ya ke harga 11 ribuan gitu. Lalu kita lihat kinerja saham INKP malah di sini mengalami penurunan guys ya, saham INKP-nya dari di tahun lalu 13,3 triliun, di tahun ini hanya 6,6 triliun aja ya untuk proyeksi di tahun 2023. Nah, ada hajatan besar pemilu di tahun 2024 nanti. Tentunya saham INKP ini karena masuk ke dalam sektor kertas pulp and paper, di mana pastinya ya bahan baku untuk menyelenggarakan ya bahan untuk menyelenggarakan pemilu nanti pastinya akan membutuhkan banyak sekali kertas pencoblosan. Tentunya saham INKP ini akan ketiban cuan yang lumayan cukup besar gitu guys ya. Nanti kita akan lihat pertumbuhan di kuartal 4 dan juga di tahun 2024 nanti apakah kinerja dari sisi laba bersih INKP ini akan naik. Kita lihat ya untuk market capital saham INKP 46 triliun ini diperdagangkan ya rata-rata di atas 0,65 kali PBV-nya. Di bulan November ini PBV-nya hanya diperdagangkan di angka 0,51 kali aja guys. Jadi sudah cukup murah guys ya untuk saham INKP. Kita lanjut guys ya ke saham selanjutnya ada GGRM atau Gudang Garam Tbk. Di mana GGRM ini kita lihat guys ya harganya malah naik 18,86% ke harga 21.425 per lembar sahamnya. Ya sebenarnya sempat naik guys di bulan April, Mei, Juni di pertengahan tahun 2023 ini ke harga 28.000 guys ya. Nah, ini kan kenaikan yang cukup signifikan. Kita akan melihat dari sisi laba bersihnya. Ternyata laba bersih di tahun 2023 ini diproyeksikan akan mengalami kenaikan lagi menjadi 5,9 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya 2,7 triliun aja guys. Dengan market capital 41 triliun ya, saham GGRM atau Gudang Garam yang berada di sektor rokok ini ternyata rata-rata diperdagangkan di kisaran PBV 0,90 kalinya dan PBV saat ini hanya di 0,69 kali guys. Berarti sudah lumayan murah gitu guys ya.
Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada UNTR atau PT United Tractors Tbk. Nah, UNTR ini adalah anak usaha dari Astra International ya, bergerak di penjualan alat berat dan juga sektor pertambangan batubara, nikel, emas dan perak dan lain-lain ya, masih banyak unit usaha saham UNTR. Di mana UNTR ternyata mengalami penurunan 12,79% ke harga 22.500, tapi kita akan lihat kinerjanya berdasarkan net income atau laba bersih saham UNTR ini ternyata mengalami sedikit penurunan nih guys ya. Diproyeksikan di tahun 2023 ini laba bersihnya mencapai 20,4 triliun. Di tahun 2022 lalu mencapai 21 triliun. Jadi ada penurunan sedikit gitu guys ya untuk laba bersihnya saham UNTR atau United Tractors. Kalau dari sisi harga, kita bisa melihat guys ya, di mana UNTR ini ketika membagikan dividen besar, harga sahamnya akan cenderung naik tinggi, bahkan sempat tembus ke angka di atas 30.000 per lembar sahamnya. Nah, ini kan menjadi sentimen yang cukup positif untuk saham-saham yang bisa membagikan dividen jumbo, di mana ketika membagikan dividen jumbo, sahamnya ini cenderung akan naik tinggi dan mengalami normalisasi kembali ketika sudah membagikan dividen. Kita lihat ya untuk rata-rata PBV saham UNTR ya di angka PBV 1,40 kali, sedangkan di bulan November ini PBV-nya hanya di angka 1,12 kali aja nih guys. Jadi untuk United Tractors ini sudah cenderung cukup murah guys ya di harga saat ini di 22.500. Tapi kalau misalkan distribusinya memang masih deras, teman-teman jangan dulu beli karena kemungkinan dia akan turun lagi gitu guys ya ke level yang lebih murah. Ya, siapa yang nggak mau kan kita beli saham di harga yang lebih murah. Jadi kita harus bersabar. Wait and see juga sebagai strategi yang cukup bagus kalau misalkan memang UNTR masih terdistribusi. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada Cepin, Charon Pokpan Indonesia Tbk. Nah, Cepin ini adalah perusahaan perayaman gitu guys ya. Jadi dari DOC, telur gitu guys ya, lalu ayam potong. Nah, ini semuanya digarap oleh Charon Pokpan dan memang perusahaannya cukup besar guys. Di sini kita lihat ya untuk Cepin per tahun ini mengalami penurunan 7%-an ya ke harga 5.275, di mana Cepin ini kalau misalkan dia turun cenderung akan diakumulasi kembali dan harganya akan naik. Bahkan sempat menyentuh di atas harga 6.000 guys. Lalu kita lihat dari sisi net income atau laba bersih saham Cepin, ternyata Cepin ini mengalami kenaikan kinerja di tahun 2023, di mana laba bersihnya diproyeksikan akan mencapai 3,5 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2022 lalu hanya 2,9 triliun aja guys ya. Nah, kita lihat dengan market capital 86 triliun, ya, saham Cepin ini rata-rata diperdagangkan di PBV 3,50 kali. Sedangkan PBV saat ini hanya di 2,98 kali guys ya di bulan November. Nah, gimana guys kira-kira? Apakah menurut teman-teman saham-saham blue chip ini akan naik di bulan Desember nanti saat adanya window dressing atau tidak? Ya, silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.